Sahabat RTV, perasaan cinta yang terpendam ternyata mampu membuat seseorang untuk bertindak nekat. Apalagi jika perasaan cinta yang dirasa tidak diungkap kepada orang yang dituju. Bahkan tindakan nekat yang dilakukan bisa berujung dengan menghilangkan nyawa orang lain. Selamat malam sahabat RTV, saya Retno Ayu akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus Asmara Terlarang dan Cinta Segitiga Berujung Petaka. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas saat mengendarai sepeda motornya seorang diri. Peristiwa ini pun diselidiki polisi. Muncul pertanyaan, apakah tewasnya korban murni kecelakaan tunggal atau sengaja dibunuh oleh seseorang? Pertigaan Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, siang itu menjadi saksi bisu ketika seorang pria tiba-tiba jatuh dan tersungkur dari sepeda motornya. Peristiwa mengagetkan itu terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah pada 3 April 2022 lalu. Warga yang melihat kejadian itu sontak kaget dan langsung menolong pria bernama Najamuddin Sewang tersebut dan mengevakuasinya ke pinggir jalan. Namun sayang, setelah dibawa ke rumah sakit terdekat, nyawa Najamuddin ternyata tidak tertolong. Jasad Najamuddin kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Awalnya, keluarga menduga Najamuddin tewas akibat kecelakaan. Namun, kejanggalan terjadi saat pihak keluarga mengetahui ada luka di bagian belakang tubuh korban setelah jasad korban disemayamkan. Tak ingin berspekulasi, pihak keluarga lalu melapor ke polisi untuk dilakukan penyelidikan. Sekitar pukul 20.30 WITA, tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan datang ke rumah duka dan membawa jasad korban untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, kecurigaan pihak keluarga ternyata benar. Najamuddin menjadi korban pembunuhan karena ada proyektil peluru senjata api di dalam tubuhnya. Polisi pun langsung melakukan pendalaman forensik untuk mengetahui jenis peluru dan senjata api yang digunakan merenggut nyawa Najamuddin. Kami dari tim gabungan Polrestabes sedang dibantu oleh Polda untuk melakukan penyelidikan siapa pelaku yang melakukan penyekapan terhadap pegawai Dinas Perhubungan tersebut. Jadi untuk hasilnya masih dalam menunggu hasil kan ya? Hasilnya kita tunggu hasil dari forensik. Terus kemudian terkait dengan pelakunya, kita masih tetap melakukan penyelidikan. Sampai sekarang anggota kami sudah melakukan penyelidikan di lapangan. Selain melakukan otopsi jenazah Najamuddin, polisi juga memeriksa rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian serta meminta keterangan sejumlah saksi. Kini, polisi berpacu dengan waktu untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan korban yang bekerja sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turn Back Crime, RTV. Benar saja, tewasnya Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Makassar, Sulawesi Selatan, ternyata direncanakan oleh seseorang. Siapakah pelaku dan apa motif yang mendasari pembunuhan korban?
Tewasnya seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar pada awal April lalu jelas mengejutkan pihak keluarga korban. Bagaimana tidak? Awalnya keluarga mengira korban yang bernama Najamuddin Sewang tewas akibat kecelakaan tunggal saat sedang berkendara motor seorang diri di pertigaan Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga kemudian curiga korban tewas secara tidak wajar karena ada luka di bagian belakang tubuh korban. Kecurigaan mereka akhirnya terbukti setelah hasil otopsi tim forensik menemukan proyektil peluru senjata api di jasad Najamuddin. Temuan proyektil peluru ini menguatkan dugaan bahwa Najamuddin adalah korban pembunuhan. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi selama hampir 2 pekan pasca kejadian, polisi kemudian menangkap 5 pria yang diduga menjadi pelaku kasus tewasnya Najamuddin. Penyidikan polisi pun mengungkap para pelaku memiliki peran masing-masing untuk menghabisi korban, mulai dari eksekutor, penggambar lokasi kejadian, pemilik senjata, pengancam korban saat masih hidup, hingga perencana pembunuhan. Yang mencengangkan, pembunuhan keji ini ternyata diotaki oleh Kepala Satpol PP Makassar, Muhammad Iqbal Asnan. Penyebabnya ada unsur cinta segitiga antara Kasatpol PP Makassar dengan seorang perempuan berinisial R, serta pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar di balik kasus pembunuhan ini. Hasil pemeriksaan antara otak pelaku dengan dengan saksi pegawai di ini adalah teman dekat, ya, teman dekat yang dalam tanda kutip mungkin punya hubungan percintaan. Najamuddin Sewang tewas saat hendak pulang mengendarai sepeda motornya seorang diri usai bekerja mengatur lalu lintas di sekitar Jalan Metro Tanjung Bunga. Ia tidak menyadari saat itu telah dibuntuti oleh sejumlah pelaku bersepeda motor. Saat korban berbelok ke kiri, tepat di pertigaan Jalan Manunggal dan Jalan Danau Tanjung Bunga, Najamuddin dipepet motor pelaku dari sebelah kanan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Hanya berselang beberapa detik, sepeda motor Najamuddin tiba-tiba oleng, kemudian terjatuh. Jalan ini menjadi saksi tewasnya pegawai Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Makassar, Najamuddin Sewang. Najamuddin Sewang tewas akibat luka tembak di bagian tubuh belakangnya. Polisi pun melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap siapa pelaku di balik penembakan yang menewaskan Najamuddin Sewang. Ada 5 pelaku dan menjadi tersangka. Dan paling mengejutkan, salah satu pelaku adalah Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Pemerintah Kota Makassar berinisial MIA atau Muhammad Iqbal Asnan yang juga sekaligus menjadi otak pelaku penembakan. Dan polisi juga mengungkap motif pelaku melakukan penembakan. Motifnya adalah asmara. Jasad Najamuddin Sewang dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Keluarga serta kerabat mengantar Najamuddin hingga ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sementara kelima pelaku pembunuhan kini terancam hukuman mati
akibat perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain. Bermain api asmara bisa memberikan kebahagiaan, tapi sekaligus bisa menjadi petaka bagi insan yang merasakannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turn Back Crime, RTV. Seorang mahasiswa kedokteran ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Siapa yang tega membunuhnya? Sesaat lagi, tetap di Turn Back Crime.